Om Swastiastu, Om Awignamastu, Nama Sidam. Semeton Bhakta Hindu Nusantara yang saya muliakan ya. Pagi ini kita ketemu lagi dalam ngopi santai ya, ngobrol pintar, tetap santai. Namun mudah-mudahan dapat pencerahan gitu. Sama-sama saling mencerahkan. Nah, semeton hari ini kita ngobrol pintar tentang kekuatan yang paling halus di dalam diri ya, tapi paling kuat di alam semesta. Apa kira-kira? Nah, tentang ahimsa. Nah, saya yakin ahimsa atau tidak menyakiti ini sudah diketahui oleh seluruh Bhakta Hindu Nusantara, penganut Hindu Nusantara, termasuk semeton-semeton semua yang nonton ngopi ini ya, ikut berpartisipasi. Nah, tetapi tidak ada salahnya ide kembali merefresh. Nah, semua yang ide kopikan, ide ngopi ini, ngobrol pintar ini sifatnya merefresh, karena semua sudah diketahui oleh para semeton. Nah, semeton, ahimsa bukanlah kelemahan kita, karena tidak berani menyakiti itu menjadi kelemahan, bukan. Nah, ahimsa bukan juga ketakutan. Ahimsa ya, bukan kelemahan, bukan ketakutan, melainkan kekuatan batin ya, batin kita yang tertinggi, yang lahir dari kesadaran bahwa semua makhluk adalah percikan Brahman yang sama gitu. Apalagi kita sama manusia gitu ya, ini semua makhluk adalah percikan Brahman yang sama, percikan ide Sang Hyang Widi yang sama. Coba bayangin semeton ya, jadi semua makhluk itu. Kemudian ahimsa itu apa sih? Ahimsa ini ada nggak dasarnya? Itu bersandar pada apa gitu? Coba kita tinjau pada Sruti gitu ya. Ahimsa dalam Sruti adalah ajaran universal di dalam Weda ya, seperti yang disebutkan di dalam Yajurveda misalnya ya. Nah, Yajurveda menyebutkan janganlah engkau ya menyakiti makhluk apapun juga gitu. Mahimstih ya, mahimsih sarwa bhutani. Jadi janganlah engkau menyakiti makhluk apapun. Nah, ini maksudnya setiap makhluk hidup memiliki jiwa atau atman ya. Jadi melukai mereka sama dengan melukai diri sendiri gitu. Karena di dalam Yajurveda sudah dijelaskan bahwa mahimsih sarwa bhutani gitu. Jadi setiap makhluk atau jiwa ya, setiap makhluk memiliki atman gitu. Jadi melukai makhluk tersebut maka sama saja melukai diri sendiri, seperti itu. Kemudian dalam Atharva Weda ya, dalam Mandala 12 juga disebutkan mata bumi putro ya, mata bumi putro ham pertiwiyah. Bumi adalah ibuku, kemudian aku adalah anaknya. Nah, jadi merusak alam sama dengan menyakiti ibu pertiwi. Nah, jadi ajaran sangat agung sekali di dalam Weda ini. Jadi merusak alam itu menyakiti ibu sendiri. Ya, kalau yang tidak menyadari itu, ya memang kesadaran hatinya belum ada semeton, gitu ya. Nah, kesadaran hatinya belum ada. Kemudian ini juga ditegaskan dalam Taittiriya Upanishad ya, seperti ma pramada bhutanam. Apa artinya? Janganlah lalai terhadap
makhluk hidup. Terhadap makhluk hidup janganlah lalai, seperti itu. Nah, jadi maksudnya adalah ahimsa tidak hanya berarti tidak melukai semeton. Lebih dalam lagi, tetapi melindungi ya dan peduli. Kita harus peduli dan melindungi. Hal ini dikuatkan dalam Chandogya Upanishad. Ya. Atmawat sarwa butesu. Perlakuan semua makhluk seperti dirimu sendiri. Ya. Perlakukan semua makhluk seperti dirimu sendiri. Seperti itu. Jadi maksudnya ahimsa adalah cinta yang tak terbatas oleh spesies, ya, oleh agama ataupun bentuk. Jadi itu ahimsa itu. Jadi sangat jelas ya bahwa ajarannya sangat agung sekali. Coba itu tadi kita bahas dari sandaran Sruti, yaitu kitab suci Weda kita. Kemudian coba kita tinjau dari segi lontar, yang dimana lontar juga menjadi SOP-nya kita ya dalam bertata laksana. Nah, dalam lontar ajaran ahimsa itu sudah hidup lama ya. Dalam lontar Bali, lontar Jawa gitu ya. Kita coba refresh pada lontar Sarasamucaya misalnya. Nah, di lontar Sarasamucaya ini disebut tanhana dharma lepas saking karuna. Nah, apa maksudnya? Tidak ada dharma tanpa kasih. Tanhana dharma lepas saking karuna. Nah, juga disebutkan di dalam lontar tutur buana jenana misalnya. Orang yang penuh kasih ya kepada semua makhluk, di dalam dirinya bersemayam Brahman. Jadi kalau kita dengan makhluk saja penuh kasih, itu dengan makhluk lain, apalagi sesama gitu ya. Ya gitu. Untuk apa kita saling membenci, mendendam, kemudian memfitnah bahkan, gitu ya. Jadi hana wong asih ring sarwa bute, coba bayangkan. Ika Brahma ring awake. Nah, sudah jelas ya. Hana wong asih ring sarwa bute, ika Brahma ring awaknya. Orang yang penuh kasih kepada semua makhluk, di dalam dirinya bersemayam Brahman. Seperti itu semeton. Kemudian coba kita tinjau di lontar kawi tatwe. Nih lontar kawi ini. Siapa nganiaya ring lian? Nah, sapa maksudnya, sapa nganiaya ring lian, nganiaya ring jiwanya sor. Ide ulangin, sapa nganiaya ring lian, nganiaya ring jiwanya sor. Siapa menyakiti orang lain, sesungguhnya menyakiti jiwanya sendiri. Benar gak? Jadi ketika kita di dalam pikiran kita udah disetting tidak mau menegur, kemudian menyakiti orang tersebut, maka di rumah juga ia merasa tersakiti, akan terpikirkan. Dalam tidurnya pun terpikirkan. Dalam ngobrol dengan orang, diobrolin terus orang itu gitu. Yang dapat karma yang kurang baik ya dia gitu, yang ngobrolin orang yang kurang baik. Jadi ya mulailah tanamkan dalam hati, yaitu ahimsa. Karena ahimsa itu bukan saja tidak membunuh sebetulnya, tapi lebih dalam lagi. Nah, kita bahas makna terdalamnya apa? Karena dia tidak saja membunuh, makna yang sangat mendalam dari ahimsa ini apa? Nah, ahimsa bukan sekedar tidak memukul ya, gitu ya. Kemudian atau tidak hanya tidak marah gitu ya. Tetapi kesadaran spiritualnya bahwa semua makhluk adalah satu napas. Adalah satu napas, semua makhluk. Ahimsa adalah bentuk satya yang hidup. Karena kebenaran
sejati tidak mungkin disampaikan dengan kekerasan. Nah, seperti itu. Itulah ahimsa. Nah, bagaimana tingkatan ahimsa ini? Nah, ahimsa kayike, ada namanya ahimsa kayike atau fisik ya, secara fisik, yaitu tidak menyakiti makhluk dengan perbuatan. Contohnya tidak membunuh ya, tidak merusak, tidak mencuri, nah seperti itu. Kemudian ahimsa wacike, yaitu dalam ucapan, juga harus dijaga, tidak menyakiti dengan kata-kata ya. Kemudian contohnya apa? Tidak memaki, ya, tidak menghina, tidak menyebar kebencian, ya itu menyebar kebencian kepada orang lain, bercerita yang tidak-tidak. Ya. Kalau ingin kepastian datang, gitu. Maksudnya apa? Seperti itu. Tidak malah fitnah jatuhnya ya. Seperti itu sebetulnya. Kemudian ada juga ahimsa manacike dalam pikiran. Ya. Ya tidak membenci di dalam hati. Ya dalam hati kita jangan ditanamkan. Gitu. Contohnya apa? Tidak iri, gitu. Tidak dendam, tidak mendoakan keburukan. Seperti itu sebetulnya. Ada bagaimana pelaksanaan ahimsa dalam kehidupan hariannya. Nah, ahimsa ini dapat dilakukan dalam setiap tindakan kecil sebetulnya. Ingat, ahimsa dapat dilakukan dalam tindakan yang kecil. Misal di rumah gitu ya. Misal di rumah itu bersuaranya lembut. Ya. Saling menghormati, tidak marah, ya, terutama di depan anak dan istri ya. Ya, keluarga intinya. Kemudian bagaimana di dalam dunia kerja. Nah, dunia kerja tidak menjatuhkan rekan, ngomongin rekan yang jelek-jelek. Kemudian kebetulan pimpinannya menerima aja dari satu arah gitu ya. Itu dapat info yang dari satu arah, orang itu begini. Nah, diterima gitu aja. Tanyakan, lihat, pantau orang itu. Gitu, baru jelas. Seperti itu ya. Tidak menggunakan kekuasaan untuk menekan. Yang terjadi banyak sebetulnya ya. Ini menggunakan kekuasaan untuk menekan. Nah, di dalam dunia kerja seperti itu. Pimpinan kita memberikan contoh yang tidak baik ya. Itu dalam dunia kerja. Nah, itu mereka melakukan himsa jadinya ya. Bukan ahimsa. Kemudian bagaimana dalam pikiran kita? Di pikiran mari kita mendoakan orang yang menyakiti kita agar dia sadar, gitu aja. Tidak usah kita konfrontasi. Mari kita doakan orang tersebut agar dia yang menyakiti kita, dia sadar. Bukan celaka, jangan mendoakan celaka. Jadi kita doakan supaya dia sadar. Nah, sebetulnya ahimsa adalah latihan melihat Brahman di balik semua wajah. Wajah orang itu. Nah, ya, baik dia buruk, kita doakan seperti tadi. Kita senyumi saja. Seperti itu. Perlakuan yang tidak baik dari pimpinan, senyumi saja. Tidak lama sebetulnya. Karena di dalam dunia ini tidak ada yang abadi. Misalnya pimpinan menjadi kepala kantor, misalnya menjadi kepala daerah, misalnya 5 tahun, 2 periode 10 tahun gitu. Jadi tidak masalah ya. Jadi tidak terhalang oleh itu. Kemudian bagaimana penerapan ahimsa di dalam era digital. Nah, di era digital sering melahirkan kekerasan yang tak kasat mata sebetulnya. Ya. Misalnya apa? Kita lihat tuh di komentar ada yang komentar kasar gitu ya. Bukan memberikan masukan ketika mendapatkan pelayanan yang kurang baik di pelayanan publik misalnya. Berikan masukan yang positif, bukan malah menghujat gitu jadi ini itu ya itu ya. Kemudian fitnah daring namanya ya. Kemudian melalui perundungan, bullying, itu banyak di pendidikan ya. Kemudian di sekolah ya itu banyak melakukan perundungan atau bullying. Dan kita salut dengan pimpinan sekarang, Menteri, Pak Menteri,
sangat anti bullying ya. Ya, tetapi itu butuh dipantau Pak Menteri ya, gitu, dan staf-stafnya. Kemudian ejekan, misalnya di grup chat, grup WA, grup apa gitu ya, itu ada penuh ejekan. Grup-grup medsos juga begitu, ada ujaran kebencian gitu ya. Hati-hati ya, jadi kita lebih baik mulat sarire lagi gitu, seperti kopi yang sebelumnya. Nah, hak himsa digital ini itu sebaiknya bagaimana? Jadi kita tidak melakukan ahimsa. Kalau yang tadi kita melakukan himsa jadinya ya. Jadi di dunia digital kita lakukanlah ahimsa seperti menulis dengan kata-kata cinta. Ya. Kemudian tidak membalas hinaan. Itu misalnya sudah ada yang menghina, itu menjadi karma orang itu. Kita doakan saja yang baik. Seperti itu ya. Jadi kita menulis saja dengan cinta, tidak membalas hinaan, menggunakan media sosial untuk menyebarkan dharma, itu yang bagus. Bukan menyebarkan amarah. Itu juga adalah yatnya batin di zaman modern semeton. Kalau itu dilakukan oleh orang per orang, semua orang per orang, maka secara global kita akan menjadi kasih semua. Itu. Nah, ahimsa sebagai kekuatan bukan kelemahan. Maksudnya apa? Di dalam Sruti sudah ditegaskan bahwa kesama wira sakti. Gitu. Kesama wira sakti. Kesabaran adalah kekuatan pahlawan sejati. Ahimsa bukan suatu hal yang pasif, tetapi merupakan penguasaan atas diri. Ya, kita bisa menguasai, mengendalikan diri. Orang yang mampu menahan amarah lebih kuat dari 1000 prajurit. Itu istilahnya. Nah, itu di dalam Weda. Nah, ahimsa dan nirwananya bagaimana? Nah, ahimsa adalah pintu ke pembebasan, semeton. Nah, jadi kendalikanlah ahimsa. Karena ahimsa adalah pintu pembebasan. Nah, dalam Mundaka Upanishad disebutkan, Atman tidak dapat dicapai oleh orang yang penuh kekerasan. Narayatma balahinena labhyah. Ya, artinya hanya hati yang lembut yang bisa menyentuh Brahman. Nah, itu ya. Ciptakan kelembutan hati, mulai dari diri sendiri. Nah, semeton, ingat, ahimsa adalah inti dari dharma dan akar dari satya. Sruti dalam lontar menegaskan ya bahwa kasih adalah hukum alam semesta. Tidak menyakiti makhluk apapun sama dengan menghormati Brahman di dalamnya. Ahimsa bukan kelemahan, melainkan kekuatan spiritual tertinggi, semeton. Orang yang hidup dalam ahimsa, maka hidupnya tentram, batinnya tenang, dan karunia, ya, dan karunia meluas tentunya. Banyak rezeki seperti itu. Nah, itulah semeton yang dapat Ide sampaikan. Kesempurnaan hanyalah milik Ide Sang Hyang Widiwasi Sang Brahman sendiri. Kesalahan adalah milik saya. Kemudian karunia cinta, ya. Karunia cinta adalah kasih energi Brahman. Nah, kekurangan itu adalah milik saya. Untuk itu saya mohon maaf, lunas ampura, berikan komentar yang positif untuk saya bisa juga menyempurnakan diri dan bersama-sama dapat saling harmoni. Mari terus terapkan Trikaya Parisuddha agar kita terus harmoni. Suksma, Om Santi 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 Om. Rahayu.